Kisah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Gua Sur adalah tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran sejumlah orang-orang pilihan kabilah-kabilah Quraisy dengan pedang terhunus yang siap untuk membunuh beliau. Di gua yang sempit dan hanya cukup ditepati dengan posisi duduk ini, Abu Bakar pun dengan setia, ikhlas dan penuh kecintaan turut menemani Rasulullah. Dialah sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Gua Sur adalah gua yang di dalamnya banyak dihuni binatang-binatang melata liar dan seringkali ditempati ular-ular berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan di dalamnya, membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar yang dianggap berbahaya. Ketika dirasa cukup aman, ia pun segera mempersilahkan Rasulullah untuk masuk. Pada saat itu, Abu Bakar merasa khawatir akan keselamatan Rasulullah karena ia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejarnya. Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari wajahnya hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Jangan kau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Karena perjalanan yang melelahkan, Rasulullah pun kelelahan dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang rumah ular berbisa tepat di samping ia duduk. Abu Bakar lalu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Dan seketika itu juga, ular berbisa itu pun menggigit pergelangan kakinya. Abu Bakar pun tetap tak bergerak sedikit pun. Sekujur tubuhnya mulai terasa panas ketika bisa ular itu menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar pun tak kuasa menahan tangisnya ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Dan tanpa ia sadari, air matanya pun menetes mengenai pipi Rasulullah yang sedang berbaring. Rasulullah pun terbangun dan berkata kepada Abu Bakar, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Tentu tidak, wahai kekasih Allah. Aku ikhlas mengikuti engkau kemanapun." Kemudian bertanyalah kembali Rasulullah kepada Abu Bakar, "Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" "Sesungguhnya seekor ular baru saja menggigitku, wahai Rasulullah, dan racunnya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," ucap Abu Bakar. Nabi Muhammad pun lalu berbicara kepada ular itu, "Tahukah engkau ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu sakiti. Apakah kamu tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah?" Tanya Rasulullah kepada ular tersebut. Pembicaraan Rasulullah dengan ular itu pun didengar pula oleh Abu Bakar. Ular itu pun menjawab, "Ya, aku mengerti engkau wahai utusan Allah. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah berfirman, barang siapa memandang kekasihku Muhammad dengan tatapan penuh kecintaan, maka sudah pantaslah ia memasuki surgaku. Aku pun berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah yang maha pengasih, berilah aku kesempatan ingin memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan." Ucap si ular. Allah lalu berfirman, "Pergilah ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya." Ribuan tahun aku menunggu di sini. Selama itu pula, aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar, kaki Abu Bakar menutup lubang rumahku. Maka kugigitlah dia. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah. Jawab si ular itu. "Baiklah, lihatlah ini, lihatlah wajahku," ucap Rasulullah kepada si ular tersebut. Kemudian Rasulullah pun segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar. Dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad pun mengusap-usap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Dan seketika rasa sakit itu pun hilang tak berbekas dan kaki Abu Bakar pun pulih kembali.
Demikianlah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah untuk mengobati kaki Abu Bakar yang tergigit oleh seekor ular. Semoga kita semua dapat meneladani kisah ini dan senantiasa berdoa untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya Rabbal Alamin.